Oke, selamat malam. Selamat datang di Facebook Live Ironman 70.3 Lombok 2021. Dan selamat datang pada semua yang baru saja bergabung. Saya Richard Sambera. Saya akan memandu obrolan atau ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini mengenai Ironman 70.3 Lombok 2021. Dan kali ini, kalau kita kemarin-kemarin sudah berbicara mengenai rute, bahkan sudah sampai 2 kali kita berbicara mengenai rute, mengenai eventnya itu sendiri, mengenai Lombok. Kali ini atau malam hari ini kita agak sedikit spesial karena kita akan berbincang-bincang atau membahas sharing session dari seorang triathlete yang patut mungkin kita bisa jadikan acuan bagaimana kita mempersiapkan pointer atau bahkan full Ironman yang dia sudah pernah ikuti ya. Jadi sekali lagi selamat datang dan let me know dari mana saja kalian nonton obrolan ini ya di komen di bawah di Facebook, dan juga kasih tahu kami apakah Anda baru akan mengikuti Ironman 70.3 ataukah sudah pernah ataukah belum pernah sama sekali mengikuti triathlon ya, mungkin aja ada yang baru mengikuti triathlon di luar sana dan sekarang ini mau mengetahui bagaimana seluk-beluk untuk persiapan Ironman 70.3. Nah, teman-teman, seperti saya katakan tadi, obrolan malam hari ini sangat menarik karena saya membawa teman saya yang sudah lama ini ya. Kami sama-sama di tim renang dulu, sama-sama kami juga sama-sama pernah ke Olimpiade dan tapi pengalaman dia di triathlon ini sudah sangat mumpuni ya. Beliau juga menjadi satu-satunya mungkin pria Indonesia yang pernah berlaga di event triathlon paling tinggi yaitu World Championship di Kona. Dan kalau saya langsung saja perkenalkan kepada teman saya, Bro Andi Wibowo. Yes. Bro Andi. Apakah? Halo, Nah, malam. ini ya, mantap. Wah, ini saya maunya rambutnya sih kayak Bro Andi juga nih. Tapi kayaknya nggak bisa. Kalau panjang tuh ke atas semua nih, Bro. Gimana? Bro, Jangan apa kabar? Baik, Apa apa kabar, Bro kabar? nih? Baik. Gimana nih kabarnya? Bali aman, Bali? Bali oke, aman. Dan Siap. sekarang udah mulai sedikit ramai ya. Jadi Ya. kembali Jadi situasinya udah mulai lagi ya, udah mulai pick up lagi semuanya ya. Ya, jadi latihan di outdoor udah boleh, tapi harus sesuai dengan protokol. Pantai juga udah dibuka, jadi kalau mau open water juga udah bisa. Oke. Good news ya. Ya, teman-teman, memang kita masih dalam situasi pandemi ini, jadi kami juga mengharapkan kita terus menjalankan protokol kesehatan ya, yaitu pakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan dengan sabun sesering mungkin ya. Jadi kita mungkin situasi sudah agak membaik, tapi we are not out of the woods yet ya, kita belum selesai ini ya secara total. Kabar baiknya vaksin juga sudah mulai dikembangkan dan rencananya pemerintah juga dengar-dengar akhir tahun ini ya, Bro Andi, akhir tahun ini ya, mungkin Desember ini kayaknya ya. ada vaksin yang kita mulai dicoba atau mulai disebarkan kepada masyarakat Indonesia, dan itu menjadi kabar baik di event kita Ironman 70.3 Lombok tahun depan, yaitu yang akan diadakan tanggal 3 Juli 2021 di Lombok, yaitu Pantai Singgigi. Nah, jadi mudah-mudahan kita semuanya berjalan dengan baik ya. Jadi tahun depan kita bisa kembali ke situasi normal lagi gitu loh. Oke. Nah, Bro Andi, kita sekarang ngomong mengenai persiapan ya. Persiapan gimana sih caranya untuk mempersiapkan diri ke Ironman 70.3 ya. Nah, mungkin juga teman-teman di luar sana kan banyak yang maybe first timer nih ya,
mungkin aja ada yang baru pertama kali mau ikut 70.3 dan keputusannya ya kita coba 70.3 yang di Indonesia aja, di dalam negeri, di Lombok, nah, ya kan, dekat, nggak jauh-jauh. Nah, mungkin nanti bisa jelaskan dulu gimana sih, dulu kan renang nih, ya dulu kan kita sama-sama renang, sekarang tiba-tiba wah triathlonnya sampai ke World Championship, gimana tuh bro? Dulu cuma ceritain deh. Jadi teman-teman, sebenarnya aku bisa tahu triathlon ini juga dari Bro Richard Sambera. Jadi awal mula aku tahu triathlon sendiri itu diajak oleh Bro Richard sendiri untuk jadi tim relay. Jadi aku nggak ngelakuin semuanya itu, jadi cuma berenang, habis itu di sepeda ada orang lain lagi, dan di lari juga ada orang lain lagi. Jadi sebenarnya itu tahun berapa ya bro? Lupa tuh. Itu 2009 ya. Jadi 2009, setelah aku pensiun pensiun dari berenang, aku pindah ke Bali. Terus ternyata di Bali itu udah ada Bali Triathlon, International Triathlon itu sejak 2008 ya, sebelum namanya diganti jadi Bali International Triathlon ya. Jadi sebenarnya yang aku pelajari dari triathlon ini adalah bahwa ini sebenarnya adalah olahraga yang bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi bukan mantan atlet atau atlet ataupun orang atlet berenang, atlet sepeda atau lari. Sebenarnya olahraga ini adalah olahraga yang bisa dilakukan oleh semua orang dengan level fitness yang bisa dikatakan nggak harus di level atlet. Jadi itu sudah terbukti dari beberapa kali aku ikut event Ironman sendiri. Jadi nggak semuanya itu adalah atlet yang berkompetisi ataupun mempunyai goal untuk menjadi juara. Ada juga orang yang ingin ikut Ironman itu sebagai lifestyle atau pengen bisa hidup lebih sehat lagi dengan cara mengikuti olahraga Ironman. Jadi sebenarnya ada motivasi tersendiri di balik orang untuk mengikuti olahraga Ironman ini. Gitu. Jadi itu bahkan ajang untuk menantang diri sendiri ya bro ya? Betul. Jadi untuk menggabungkan 3 olahraga ini memang nggak segampang itu, tapi tentunya dengan latihan yang terukur, dengan latihan yang baik, bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, betul sekali. Dan memang banyak yang mengikuti olahraga triathlon ini, tapi nama Ironman kan baru berapa tahun terakhir ya keluar ya, Bro Andi ya, atau familiar di kuping orang Indonesia. Nah, sebenarnya Ironman itu sendiri apa tuh jarak-jaraknya terutama juga ya, yang mungkin belum terlalu familiar. 70.3, apa sih 70.3 itu? Ya, jadi 70.3 itu adalah jarak mile ya, jadi 70.3 mile. Jadi gabungan antara berenang, sepeda, lari itu adalah 70.3 mile. Jadi aku nggak begitu jelas untuk mile-nya. Jadi di berenangnya pun sendiri adalah 1,9 kilo untuk berenang, 90 kilo untuk sepeda, dan 21 kilo untuk lari. Oke, jadi 1,9 kilometer renang, 90 kilometer sepeda, lalu half marathon lah ya larinya. Half marathonnya, oke. Makanya kalau misalnya diukurnya dengan mile, semua jumlahnya 70.3, 70,3 mil ya. Ya kan? Oke. Ya, nah berarti kalau fullnya memang kali 2-nya itu ya? Kali 2 ya. Oke, good ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi bagi yang pertama kali, ya ingat itu jaraknya tuh ya, jangan salah, 1.900 meter, 1,9 kilometer renangnya, lalu 90, lalu half marathon larinya. Nah, oke, jadi jelas jarak-jaraknya. Nah, waktu itu jadi pertama kalinya, kan itu waktu di yang Bali atau event-event lainnya itu kan jaraknya masih apa bro? Olimpik ya?
Iya, iya. Jadi awal mula aku terjun ke triathlon start dari Olympic distance dulu sebelum akhirnya aku benar-benar terjun ke long distance triathlon. Itu pertama kali jadi ikut Ironman event tahun berapa tuh, Green? Pertama kali aku ikut Ironman event tuh kalau nggak salah tahun 2013 atau 2014. Jadi aku Oke. spend sekitar setahun 2 tahun untuk stay di Olympic distance. Oke. Pertama kali 70,3 dulu apa langsung full Ironman? Jadi sebenarnya sih untuk full distance-nya sendiri itu aku nggak terlalu banyak ya, baru tahun 2017 dan 2018. Jadi sebenarnya Okay. aku lebih fokus untuk bertanding di Ironman 70.3 distance. 73, oke. Ya. Ya, jadi teman-teman, kita sekarang yang baru bergabung, kita sekarang sedang berbincang-bincang dengan top trial athlete Indonesia, Andi Wibowo. Ya, beliau kebetulan lokasinya ada di Bali, ya. Dan kita akan jawab, jangan khawatir, ada sesi tanya jawab dengan Bro Andi di akhir nanti ya. Jadi silakan saja untuk bertanya apa yang mau ditanyakan pada Andi, tips atau latihan atau sharing pengalaman ya, bagaimana pengalamannya selama mengikuti Ironman 70.3 ini. Nah, oke Andi, kita sekarang masuk ke sesi sharingnya mengenai latihan-latihan. Nah, waktu itu kan juga dari mulainya di Olympic distance. Ya. Lalu setelah itu naik ke 70.3. Hal-hal apa saja yang waktu itu menjadi yang dicatat perbedaannya yang sangat mendasar? Oh, Olympic ternyata gini, begitu 70.3, oh bedanya tuh begini gitu loh. Apa tuh yang pertama kali waktu itu dicatat gitu? Ya, jadi sebenarnya basically untuk Olympic distance dengan 70.3 tipe latihannya memang tidak terlalu berbeda, terlalu banyak berbeda. Jadi kita lebih banyak untuk spend waktunya, jadi spend untuk during race-nya itu di level threshold kita. Jadi Olympic distance 70.3 hampir mirip, cuma mungkin yang menjadi tambahan untuk bisa berhasil di 70.3 adalah jumlah volume latihannya yang harus ditingkatkan dibanding dengan latihan dalam mempersiapkan untuk event Olympic distance. Oke. Jadi volume latihan per olahraga itu sendiri ya. Jadi renangnya ditingkatkan, sepedanya ditingkatkan, dan larinya juga. Nah, apakah latihannya harus semua jadi satu gitu setiap kali latihan atau bisa-bisa atau bagaimana? Ya, ini sebenarnya sih pertanyaan yang sering ditanyakan ke aku nih. Ya. Jadi untuk bisa latihan, untuk bisa complete 70.3, untuk bisa finish di 70.3, apakah harus setiap hari itu melakukan berenang, sepeda, lari? Ya. Ya. Jadi sebenarnya kita harus bisa memisah-misah, ya, memilah-milah untuk kapan kita harus latihan berenang, sepeda, dan lari. Jadi nggak selalu bahwa triathlon tuh identik dengan satu latihan harus dijalankan berenang, sepeda, lari dalam satu hari. Jadi lebih banyak ke bagaimana kita breakdown latihan itu, bagaimana kita memecah-mecah latihan itu menjadi porsi-porsi yang ideal. Jadi yang aku maksud ideal adalah tidak over dan tidak terlalu sedikit. Jadi dalam contohnya saat kita mempersiapkan diri untuk 70.3 di periode awal, mungkin kita bisa mempersiapkan dengan cara breakdown satu-satu. Contohnya dalam hari ini kita fokus di berenang, besoknya sepeda, hari besoknya lari, ada satu hari istirahat, baru diikuti dengan pola yang sama. Terus mendekati hari hanya kita bisa mulai mengkombinasikan latihan seperti contohnya break yang kita kenal, ada T1 break itu transisi dari berenang ke sepeda, ataupun kita bisa mengkombinasikan dalam satu minggu itu ada latihan break untuk transisi 2, yaitu dari sepeda ke lari. Sepeda ke lari, oke.
Nah, ini ada statistik yang menarik ya, bahwa sejauh ini yang daftar di Ironman 73 Lombok itu hampir 1/4 atau 24% itu adalah first timer untuk jarak Ironman 70.3. Nah, kan jadi ini jumlah yang tidak sedikit nih ya. Jadi menjadi sangat menarik gitu. Jadi pembahasan kita bahwa banyak sekali nih yang berpotensi pertama kali mengikuti 70.3 ya. Jadi sangat relevan tadi yang dikatakan bahwa bagaimana persiapannya. Nah, dan juga banyak sekali yang bertanya, haruskah kita mensimulasikan sebelum pertandingan gitu? Apakah saya udah harus satu kali, oh ya saya berlatih semua jarak itu, ya, atau berapa kali? Advice bagaimana? Pengalamannya bagaimana? Ya. Dari pengalaman yang saya jalani sendiri ataupun saya terapkan ke murid-murid aku, jadi aku nggak pernah mensimulasikan antara berenang, sepeda, lari dengan jarak yang sama untuk race yang dituju. Contohnya kalau kita mau race 70.3 nih, harus ada simulasi untuk berenang, sepeda, lari dengan jarak yang sama. Sebenarnya itu tidak perlu dilakukan. Nggak perlu ya. Asal volume latihan yang kalian jalanin itu sudah mengcover untuk jarak yang ditempuh. Jadi contohnya dalam 1 minggu ini kita udah bisa latihan untuk berenang 3 jam atau 4 jam dalam 1 minggu. Itu udah lebih dari cukup untuk bisa mengcover distance untuk bisa menyelesaikan Ironman 70.3. Nah, itu tadi 3 sampai 4 jam latihan lari contohnya, latihan renang contohnya tadi itu kira-kira jaraknya berapa tuh? Ya, jadi jarak meternya. Ya, jaraknya akan bervariasi ya. Jadi tergantung dari blok latihan yang kita jalanin. Jadi contohnya sebelum kita mulai latihan nih, sebenarnya kita udah mempersiapkan periodisasi latihannya tersendiri. Jadi contohnya dalam periodisasi 6 bulan, 2 bulan pertama adalah fokus di berenang, contohnya 2 bulan kedua fokus di sepeda, dan 2 bulan terakhir bisa fokus di berenang. Nah, mungkin untuk awal-awal periode, mungkin kita bisa kasih volume, kalau kita memang bloknya fokus di berenang, mungkin volume berenangnya bisa sedikit lebih banyak daripada porsi sepeda dan lari. Jadi contohnya dalam satu latihan bisa build up dari 1.000 meter mungkin sampai 3.000 meter sampai 4.000 meter di peaknya. Oke. Jadi cukup dengan strategi latihan seperti itu ya, nggak perlu langsung tes 1.900 meter gitu latihannya. Yang penting mempunyai confidence bisa pada saat latihan, jaraknya sudah 3.000 4.000 meter gitu ya, bro ya. Ya, oke. Nah, juga mudah-mudahan ini ya teman-teman yang baru akan pertama kali mencoba jarak 70.3 sudah mempunyai pengalaman di Olympic distance ya. Mudah-mudahan mereka sudah pernah ya. Jangan atau mungkin aja ada yang baru mencoba di sprint tiba-tiba langsung ingin loncat ke 70.3. Jangan, kita nggak tahu, tapi ya kita harapkan persiapan yang pasti maksimal lah ya. Karena memang jarak renang. Yang pernah Olimpik jarak renang 1.500 dengan 1.900 mungkin bedanya nggak terlalu banyak. Ya. Beda 400 meter ya. Ya, tapi di sepeda dan renang ya, bro, yang lumayan nih. Ya. 2 kali dari lipat. Lebih dari 2 kali lipat di sepeda dan juga di lari, gimana? Nah, sekarang untuk sepeda, advice-nya bagaimana? Bagaimana pengalaman Melani waktu itu dari Olympic distance ini 90 kilo nih, nggak main-main, dari yang biasanya kan hanya 40 kilo. Gimana bro, strategi latihannya waktu itu? Ya, jadi untuk sepeda juga bisa dilakukan sama seperti berenang, tapi mungkin untuk sepeda karena porsinya lebih banyak dibanding dengan contohnya berenang dan lari. Jadi mungkin dalam blok tertentu atau dalam latihan tertentu bisa ditambahkan seperti long ride. Jadi gunanya adalah untuk membentuk endurance dalam leg tersebut, contohnya sepeda, untuk nantinya nggak perlu kita mengcover 90 km contohnya,
mungkin bisa dengan cara mengcover waktu yang akan ditempuh. Jadi contohnya kalau 90 km nih dengan kecepatan 30 km per jam mungkin akan lebih cepat ya. Jadi mungkin bisa, mungkin target waktu aku untuk 90 km nih adalah 4 jam. Mungkin build up untuk long ride-nya bisa diarahkan ke 4 jam seperti itu. Oh, Jadi nggak oke. harus Jadi distance, tapi bisa waktu juga. Oke, jadi jangan khawatir jaraknya, tapi mungkin perhatikan durasinya, Ya betul. ya, durasi waktunya ya. Oke. Hmm. Nah, begitu juga untuk lari, Ya, jadi sama strateginya. lari dengan sepeda hampir mirip. Ya, jadi bisa diterapkan latihan yang dijalankan di sepeda sama dengan latihan yang dijalankan di lari. Oke. Nah, jadi memang kita harus bisa men-survive durasi waktu itu dulu ya, yang kita khawatirkan ya. Ya, Ya. maksudnya tadi dikatakan Nandi bahwa mungkin mau 4 jam ya coba untuk ride 4 jam dulu ya. Nah, sekarang intensitasnya, intensitas latihan, apakah misalnya tadi maunya average riding-nya 30 km. Apakah itu yang harus menjadi kita go for it pada saat latihan 30 km per jam gitu. Gimana strateginya? Jadi dalam latihnya sendiri kita nggak harus melulu aku yang tadi mungkin disampaikan tadi sama Bro Richard, aku pengen 30 km per jam, gimana caranya aku harus bisa 30 km mungkin dengan cara setiap hari harus mencapai target 30 km per jam nih, walaupun latihan apa aja. Sebenarnya sih tidak seperti itu. Jadi semua latihan itu based on berdasarkan dari training zone kita. Jadi setiap kali latihan tuh ada training zone yang harus dicapai. Jadi zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. Nah, kombinasi dari 5 zone ini yang akan menentukan keberhasilan bahwa seorang atlet itu bisa mencapai targetnya atau tidak. Karena dengan pola latihan yang terstruktur tentunya akan menghasilkan latihan yang lebih bagus antara kapan harus ngelakuin high intensity dan kapan harus recovery. Dan kalau kita seperti yang tadi Bro Rita sampaikan, kalau kita latihan setiap hari untuk mengejar target 30 km per jam, mungkin pada suatu titik kita akan burn out. Jadi contohnya otot kita akan habis terpakai dan tidak ada waktu cukup recovery untuk build atau memperbaiki kerusakan otot tersebut. Jadi teman-teman, sehingga latihannya akan sia-sia. Ya, teman-teman. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa nggak selalu tuh harus kita ngotot latihannya, harus ngebut latihannya karena mungkin sebetulnya itu bahkan counterproductive ya mungkin berarti ya di dalam usaha kita untuk membuild strength maupun endurance kita. Ya, memang karena badan juga sangat memerlukan recovery, istirahat ya kan. Nah, teman-teman jangan lupa nanti setelah ini ada sesi Q&A tanya jawab ya. Silakan menuliskan pertanyaan Anda di komen di bawah ya di Facebook. Nanti kita akan coba tanyakan kepada Andi, mungkin dia mempunyai insight mengenai bagaimana menaklukkan jarak 70.3 ini. Nah, apalagi nih yang bagi pemula yang harus diketahui untuk pertama kali mengikuti 70.3. Nah, sekarang pada saat eventnya, pada saat race-nya, apa yang beda nantinya? Oke, mungkin yang harus menjadi catatan adalah confidence kita saat berenang di open water. Itu mungkin yang harus menjadi note khusus ya. Jadi contohnya teman-teman atau kalian yang tidak tinggal di tempat yang dekat pantai, mungkin ada saatnya untuk bisa mencoba berenang open water di tempat yang mempunyai pantai atau bisa melakukan latihan open water karena akan sangat berbeda latihan di kolam renang dengan open water. Jadi tantangan untuk berenang open water itu adalah arus dalamnya. Jadi mungkin kelihatannya permukaan lautnya tenang, tapi arus bawahnya itu bisa membawa kita berenang ke kiri atau ke kanan. Jadi kita tidak bisa berenang lurus.
Nah, itu akan menjadi tantangannya. Jadi kalau kita tidak bisa untuk berenang lurus, akhirnya distance yang kita tempuh akhirnya akan menjadi lebih jauh. Oh, oke. Jadi ada ekstranya kalau kita berenang belok-belok gitu kali ya. Betul, betul. Ya, jadi pantauan terhadap arusnya dari mana ke mana sangat penting. Atau ya sudah lah, ikutin aja di depan ya. Dan jangan panik mungkin ya. Jadi kebanyakan teman-teman panik akhirnya membuang tenaga atau menghabiskan tenaga sebelum event itu berjalan atau sebelum kita melanjutkan race-nya. Contohnya maksudnya saat berenang pertama, kalau memang teman-teman atau kalian nggak confidence, mungkin bisa start di barisan yang paling belakang. Jadi untuk menghindari kerumunan pada saat berenang. Jadi kalau di belakang otomatis kita bisa berenang dengan tempat yang lebih tenang ya. Jadi tidak banyak gangguan atau ditabrak orang kanan kiri. Jadi tentunya akan lebih gampang untuk pacing, gampang untuk mengatur effort atau tenaga yang dikeluarkan. Ya benar sekali ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tadi dikatakan Bro Andi bahwa untuk mulai renang itu dengan calm water itu sangat penting, dan itu juga menyangkut kepada heart rate kita ya Bro Andi ya. Heart rate kita supaya jangan naik duluan di awal renang itu ya, langsung tinggi. Kalau udah begitu udah susah lagi tuh nuruninnya. Kalau sudah panik duluan di renang. Nah memang tadi dikatakan Bro Andi pacing itu sangat penting di Ironman ya, pacing. Nah apa yang bisa kita lakukan untuk mengingat bahwa oh ya pacing kita ini segini, pacing itu nih, jangan kebawa nafsu lah istilahnya. Gimana tuh Bro Andi? Ya, jadi untuk di berenang karena mungkin akan susah ya untuk kita mengetahui atau melihat GPS watch kita ataupun alat yang bisa mendeteksi kecepatan atau pace. Jadi mungkin dalam latihan persiapan menuju event tersebut mungkin lebih dibiasakan untuk berlatih based on feel. Jadi contohnya untuk effort 80% itu seperti apa, effort 60% seperti apa, dan kecepatannya seperti apa. Jadi itu yang harus lebih dipahami. Sedangkan untuk sepedanya sendiri karena sekarang teknologi yang cukup canggih nih, jadi ada power meter, terus ada bike computer. Nah itu bisa menjadi alat untuk kita tidak overpace. Jadi untuk tahu pace kita untuk apa yang udah dilatih di latihan seperti apa itu bisa dilihat lewat power meter ataupun device yang udah biasa kita pakai untuk latihan. Karena untuk sepedanya sendiri itu memang cukup menantang ya. Jadi contohnya saat kita dilewatin oleh peserta lain, sedangkan kita harus stay atau stick dengan planning kita, kita harus disiplin ya untuk betul sendiri ya. Jadi di latihan kita harus 200 watt contohnya. Di race pun saat kita udah lebih dari 200 watt, kita harus tahu diri lah istilahnya. Jadi kita harus memelan. Karena banyak nih teman-teman yang kalau dilewatin merasa nggak terima. Dikebut lagi. Habis itu dilewatin dikebut lagi. Iya, makanya akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kita bayar di belakang. Jadi bisa saja karena pace yang ceroboh, kita tidak bisa menyelesaikan race itu dengan baik. Ya, istilahnya you will pay later. Ya, kalau misalnya di sepeda itu keburu nafsu, you will pay it in the run ya nantinya. Ya. Berasanya nanti akan di larinya, betul sekali. Makanya tadi sebenarnya gimana sih caranya untuk jangan nafsu nih, begitu dilewatin, waduh, maunya ngikut aja gitu ya. Bahkan mungkin kita tuliskan saja mungkin dengan spidol ya di pergelangan tangan kita ya, atau di dalam untuk pacing kita mesti segini, pacing kita segini ya. Iya. Jadi ada betul yang tadi Bro Richard bilang. Jadi ada beberapa atlet yang menuliskan race plan-nya di tangan ataupun di top tube dari sepeda itu sendiri. Jadi akhirnya kita bisa disiplin dengan race plan yang udah kita buat atau udah kita persiapkan. Ya. Nah itu
Ya, jadi teman-teman nanti yang pertama kali boleh ada kebetan nih sekarang kalau di sini ya. Boleh ada contekan, tulis mungkin di forearm ya supaya nanti pada saat error itu kelihatan bisa kebaca atau ditempel di top tube ya atau di dimanapun ya, pokoknya sebagai reminder Anda, sebagai pengingat Anda bahwa begitu wattnya sudah lewat sedikit, begitu cadence-nya udah mulai ketinggian, turunkan. Santai dulu ya. Harus disiplin karena memang seperti tadi dikatakan, begitu nafsu di sepeda nanti bayarnya akan dilari gitu ya, karena masih ada nih sepeda belum terakhir, masih ada larinya. Nah, oke, Bro Andi, tadi kita sudah bincang-bincang mengenai bagaimana untuk beginner. Nah, sekarang bagi teman-teman yang sudah oke lah, sudah berapa kali mengikuti 70.3 ya, sudah pernah. Nah, sekarang ingin memperbaiki catatan waktunya. Ya, perbaikan catatan waktunya. Apakah dengan sekedar menaikkan intensitas latihan atau apa buy new bike, better bike, faster bike? Bagaimana nih? Jadi Pengalamannya kan waktu pertama kali ngikut akhirnya bisa mencapai World Championship 70.3, pasti kan waktunya harus diperbaiki. What do you say, Andi? Yeah. Ya, sebenarnya ada jalan pintas, ada jalan yang yang ada proses waktunya. Jadi contohnya untuk jalan pintasnya adalah memilih peralatan yang benar-benar bisa mendukung performa atlet tersebut. Jadi contohnya di berenang dengan menggunakan swim skin atau dengan kata lain teknologi baju renang yang mempunyai tingkat hambatan lebih kecil, itu tentunya akan mempengaruhi laju kita saat berenang. Mungkin dalam 1.500 mungkin 1 menit atau 30 detik, tapi untuk atlet-atlet yang sangat kompetitif dan mengejar suatu target tertentu, itu menjadi sangat berarti. Terus tentunya di sepeda pun juga sama juga. Jadi antara contohnya waktu pertama kali ikut triathlon itu pakai road bike, kalau pengen instan untuk bisa mencapai target waktu yang lebih kencang, bisa menggunakan TT bike karena TT bike dirancang untuk bisa mendapatkan keuntungan dengan aerodinamis yang dirancang untuk sepeda tersebut. Dan di lari sekarang sudah ada carbon plate shoes. Oh, wow. Okay. New technology every time. Yeah. Jadi aku juga udah coba dan memang dengan teknologi yang baru itu bisa mendongkrak performa untuk bisa lebih bagus lagi. Tetapi aku lebih prefer untuk melakukan metode dengan old school. Contohnya teknologi bagus, perkembangan equipment bagus, tapi kalau kita bisa push dari diri kita sendiri, itu akan lebih nilainya atau cara kita menempuhnya akan lebih berarti buat kita. Jadi nggak harus kita spend uang yang banyak untuk bisa kenceng, tapi kalau kita bisa latihan secara terprogram ataupun latihan secara terstruktur dengan baik, tentunya improvement 30 detik, 1 menit itu adalah nilai yang cukup kecil. Dengan latihan yang baik, otomatis improvement akan bisa lebih banyak lagi daripada membeli suatu gadget ataupun peralatan yang cukup mahal. Gitu. Jadi teman-teman yang ingin mengincar PB ataupun waktu terbaik tanpa harus upgrade equipment, jadi mungkin latihan dari pola struktur latihannya yang harus diperhatikan. Contohnya intensitas latihan dan istirahat juga harus bisa disesuaikan. Jadi yang aku bilang dari awal kita harus punya periodisasi kapan blok ini untuk latihan speed, kapan blok kapan untuk kita bisa latihan endurance. Nah, itu akan lebih penting. Nah, ya, jadi improvernya lebih dompet friendly ya daripada harus membeli daripada harus mengganti kocek sepeda. Lebih banyak lagi. Ya.
Ya, upgrade your engine, not your bike. Ya, jadi engine-nya Betul. dulu nih ya, ya mesinnya kitanya dulu di engine. Nah, Bro Andi tadi menarik mau dikatakan bahwa latihannya itu harus ada bloknya, harus terstruktur gitu ya. Nah, Ya, eh, apakah suatu keharusan untuk berlatih eh, dengan kelompok dan juga mungkin pertanyaan yang selanjutnya adalah do we need a coach gitu loh? hmm, Apakah harus sebuah keharusan mempunyai pelatih gitu? ya, Gimana? ya. Nah, jadi untuk latihannya sendiri, apakah kita perlu latihan berkelompok ataupun Ya, individu? Tentunya untuk event seperti Ironman ini itu latihan secara individu atau mandiri itu akan memberikan advantage atau keuntungan yang lebih banyak. Contohnya yang oke. tadi kita bahas adalah soal pacing. Jadi Ya, kalau kita contohnya latihan dengan saat latihan dengan intensitas rendah dan kita lakukan secara berkelompok, pada saat salah satu teman kita tiba-tiba ngebut, otomatis kita terpancing untuk ngebut. Padahal seharusnya nah, pada hari itu kita harus latihan easy. Nah, itu akan ya, mengganggu latihan tersebut. Jadi contohnya aku sendiri, dari pengalaman aku sendiri, aku 80% latihan aku jalanin sendiri. oke. Gitu. Tapi selalu ada keuntungan dan kerugian ya. Contohnya kalau kita Ya, latihan berkelompok, tentunya kalau kita latihan pada hari itu kita latihan intensity, keuntungannya adalah kita bisa push diri kita untuk lebih lagi, untuk bisa keep up dengan teman-teman mungkin yang ya, pace-nya lebih kencang. Ya. ya, Tapi di lain hal, kalau kita lagi latihan easy, kalau kita latihan berkelompok, itu akan mengganggu latihan kita yang sudah kita programkan. ya. Jadi kalau Ya. strukturnya di hari itu mestinya santai, tiba-tiba ada yang ngegas, kita ngikut, nah rusak gitu latihannya, ya kan? Iya, Ya, betul. jadi memang tricky ya untuk Hmm. ada di satu sisi ada advantage-nya latihan dengan teman-teman di kelompok, tapi di sisi lain ya itu mungkin bisa bisa merusak program kita. Ya. Nah, berarti salah satu yang sering menjadi permasalahan untuk ini bukan hanya newbie ya, bukan hanya pertama kali, tapi yang sudah berpengalaman pun sering kejadian. Masalah hidrasi, ya, Hmm. masalah nutrisinya. Ya. Oke, terus kita mulai dari pre-race dulu deh, ya sebelum kita berdiskusi di race itu sendiri. Pre-race, apa yang mesti diperhatikan sebelum, let's say seminggu sebelum lomba? Ya, ya. Jadi yang tadi sempat tadi Bro Richard bilang hidrasi. Gimana sih pentingnya hidrasi? Jadi Ya, hidrasi itu sepenting kita mempersiapkan alat-alat kita contohnya. Jadi ya, mungkin dari seminggu sebelum race-nya sendiri. Jadi dalam seminggu sebelum race mungkin ada yang teman-teman dengar istilah carbo loading. Jadi sebenarnya carbo loading itu bukan kita menambahkan porsi karbohidrat ataupun apapun, tapi lebih bagaimana kita mengolah pola makan kita menjadi karbo dominan daripada menu yang lain. Dan itu bisa oke. dilakukan nggak menentu seminggu atau 3 hari atau 2 hari, tergantung dari individu masing-masing dan berapa lama event yang akan kita hadapi. Dan Oke. pentingnya hidrasi juga, banyak teman-teman yang 1 hari sebelum race atau 2 hari sebelum race itu benar-benar lupa akan minum. Jadi Oh, oke. sebenarnya dua hari sebelum race itu kita sudah mulai untuk rehidrasi. Jadi harus sebanyak mungkin kita minum karena sebenarnya kalau dilihat event sebelum maksudnya hari sebelum eventnya itu adalah hari-hari yang padat. Contohnya kita pagi-pagi harus ngelakuin race collection, kita Ya, ngambil paket race-nya, terus kita ya, harus set up bike ataupun ada sesi latihan, ya. harus check-in sepeda, dan sebenarnya itu kan Check in, ya, ya, aktivitas yang cukup panjang. Nah, kebanyakan karena kita terlalu ya, panik untuk urusan yang seperti ini, akhirnya kita lupa ya. minum, dan waktu kita lupa minum, jadi di hari itu kita udah dehidrasi nih. Sedangkan Ah, oke. besok pada saat race
keringat yang kita keluarin akan lebih banyak lagi. Jadi banyak teman-teman yang akan mengalami dehidrasi bukan karena pada saat race-nya, tetapi 1 hari sebelum race-nya mereka lupa untuk minum. Oke. Jadi ingat, Untuk bukan hanya di pre-race-nya. race-nya ya, bahkan hari sebelumnya juga sangat penting ya untuk minum juga ya, supaya jangan sampai kehausan lah, jangan dehidrasi. Nah, Bro Andi, sekarang strategi waktu race-nya gimana nih? Oke. Jadi untuk race-nya sendiri ini cukup tricky karena berhubungan dengan kondisi badan masing-masing. Jadi ada tipe orang yang keringatnya banyak nih, heavy sweater. Ada orang yang keringatnya cukup lah atau standar atau normal. Dan itu perlu dilihat ataupun perlu dites pada saat latihan. Jadi waktu saat latihan kita bisa melakukan tes seberapa banyak keringat kita yang keluar dalam waktu 1 jam. Dan hasil dari latihan tersebut yang akan nanti diterapkan untuk race tersebut. Jadi waktu race udah tahu nih, dalam 1 jam liquid yang harus bisa masuk ke dalam tubuh adalah dalam jumlah berapa. Dan juga mungkin kapannya penting ya, Brandi ya. Kapan mesti minum, kapan mesti dan timing untuk minum gitu ya. Dan timing untuk minumnya, untuk kapan harus minum, kapan harus makan, itu juga harus dibiasakan dari latihan. Jadi contohnya aku ini tipe yang nggak bisa sekali makan terus udah. Jadi aku tipe yang setiap 10 menit atau 15 menit aku harus minum, tapi dengan porsi yang sedikit-sedikit. Jadi dengan cara seperti itu akan memudahkan pencernaan kita untuk mengolah nutrisi tersebut. Oke. Jadi mungkin setiap orang beda-beda ya. Ada yang mungkin setiap 20 menit minum banyak, intake-nya banyak ya, ada yang sedikit-sedikit ya. Tapi yang penting timingnya kapan. Nah, mungkin ada yang perlu kita bisa share ya. Misalnya kita mau setelah renang, oke lah, kita baru bisa minum di T1 kan ya, di transition 1 ya. Lalu naik sepeda. Nah, yang penting ini persiapan apa yang harus kita perhatikan pada saat sebelum kita memasuki T2 ya. Apakah kita sebelum itu oke lah kita loading minum lebih banyak untuk persiapan lari, atau tunggu nanti pada saat lari baru kita minum? Gimana, Bro? Oke. Jadi nutrisi yang terpenting sebenarnya saat kita berada di sepeda. Karena saat kita berada di sepeda, kemungkinan kita untuk minum lebih banyak, untuk makan lebih banyak, lebih gampang daripada waktu kita menjalankan lari. Jadi saat di lari, waktu kita minum atau makan akan lebih susah karena dengan goncangan. Dengan goncang yang kita lari, itu akan menyusahkan untuk kita bisa benar-benar fully hidrasi, digest bisa mencukupi hidrasi kita. Jadi kunci untuk long distance, jadi harus disiplin ataupun bisa makan atau minum yang terbaik, yang terstruktur saat di sepeda. Jadi mungkin yang teman-teman yang nanti yang first timer yang mungkin yang harus diperhatikan adalah harus tahu juga di mana water station pertama, di mana water station kedua, karena itu akan mempengaruhi kapan kita harus tukar botol ataupun ambil botol untuk kita bisa tetap rutin menjalankan hidrasi sesuai dengan apa yang udah kita planning. Dan jangan lupa sekali lagi kita juga bisa menuliskan ya mungkin di lengan atau ada contekan di sepeda ya kapan kita mesti minum. Mungkin di kilometer berapa kita mesti minum. Jadi ada self remindernya, jangan sampai kadang-kadang kan lupa nih begitu, apalagi sudah kebut-kebutan ya lupa. Begitu dia lupa ya efeknya kan bisa kayak domino effect ya. Jadi bukan berdasarkan sekarang tapi nanti ya. Gitu. Betul. Nah, Bro Andri, ada pertanyaan juga yang ini perdebatan juga. Air putih atau isotonik? Oke. Kalau aku secara pengalamanku sendiri, aku lebih suka mix antara air putih dengan isotonik. Campur jadi sebenarnya saat kita berkeringat itu nggak cuma air saja yang keluar dari keringat, tapi banyak mineral yang juga keluar seperti contohnya sodium ataupun potasium, dan itu yang harus kita replace lagi. Nah, dengan minum air putih saja
itu berarti kita nggak mencukupi kebutuhan mineral yang ada dalam tubuh. Jadi makanya kita perlu electrolyte. Nah, tapi yang aku bilang kondisi badan kita berbeda-beda. Jadi kalau aku sudah terlalu banyak electrolyte, aku merasa digest system aku udah kacau. Jadi aku butuh air untuk bisa menetralis, ya, untuk merendahkan kadar asamnya. Oke. Jadi itu juga perlu diketahui ya. Ada beberapa orang ataupun atletku juga yang aku latih, mereka bisa full dengan electrolyte. Oke. Tanpa air putih ya? Semua electrolyte saja ya? Semua electrolyte ya. Oke. Jadi ya mungkin tergantung dari individu masing-masing jadi ya. Iya. Tapi yang aku bilang asal kebutuhan dari mineral ataupun sodium tercukupi. Jadi contohnya walaupun aku kurang minum electrolyte karena harus mix dengan air, tapi aku selalu sedia kayak seperti salt stick yang ada kadar sodiumnya yang cukup tinggi. Yep. Di situ. Salt stick di mana, di akhir, mendekati akhir sepeda atau mendekati kapan tuh tipsnya mungkin? Jadi aku selalu minum salt stick secara reguler juga karena saat kita kan nggak mungkin berkeringatnya kan reguler, dalam maksudnya dalam kurun 1 jam kita kan berkeringat. Jadi aku lebih suka replace per jam. Jadi setiap 1 jam itu aku harus replace berapa, aku harus mencukupi berapa kadar sodium. Jadi memang sudah ada strateginya ya, sudah diukur strateginya, dan apa yang sudah keluar harus di-replace, harus digantikan. Lagi. Ya, harus diganti lagi. Oke. Ya, jadi teman-teman ya, yang pertama kali maupun yang sudah pengalaman ya, itu insight dari seorang Andi Wibowo ya, bagaimana dia menstrategikan masalah hidrasi ini yang sangat menentukan bagi performa kita nantinya di Ironman 70.3. Nah, Andi tadi berbicara mengenai keringatan ya. You've been to Lombok, you've been training in Lombok, ya kan? Gimana cuacanya, kelembabannya? Apakah memang kita akan keringat sangat berkeringat? Apakah ada ocean breeze yang nanti mungkin menyejukkan? Bagaimana tuh? Oke, ya. Jadi aku sudah berapa kali ya, 3 kali 4 kali melakukan training camp di Lombok, dan sebenarnya tempatnya cukup ideal untuk bisa dilakukan untuk ada race Ironman 70.3 di sana. Jadi kondisi lautnya sih cukup bagus. Jadi undercurrent ataupun gelombangnya tidak banyak kendala. Jadi lebih ke flat atau calm water. Ya. Oke, itu good news bagi para first timer ya. Berita baik sekali itu. Dan itu udah berapa kali ya? Sudah berapa kali di sana dan kondisinya seperti itu ya? Iya, kebanyakan seperti itu. Oke, good. Terus rute sepedanya pun cukup menarik ya. Jadi ada beberapa porsi yang lebar jalannya itu sekitar berapa ya? Mungkin 10 meter untuk 3 mobil, 4 mobil. Dan mungkin tantangan yang akan teman-teman hadapi nanti adalah headwind. Jadi karena itu ada di highway, jadi samping-samping dari jalan itu nggak ada bangunan dan nggak ada pohon, jadi otomatis angin langsung menerpa ke kita dari samping ya. Ya, dan yang mungkin tantangan berikutnya setelah angin adalah panas. Jadi Lombok di bulan-bulan tertentu cukup panas. Jadi selama aku ke sana selalu dapat panasnya Lombok, dan itu yang mungkin akan menjadi tantangan buat teman-teman yang nanti mendaftar Ironman 70 di Lombok. Jadi mungkin mulai dari sekarang udah dipersiapkan bagaimana cara untuk hidrasinya bagaimana, berapa liter air yang harus diminum, ataupun strategi nutrisinya, karena untuk kondisi cuaca seperti Lombok, nutrisi menjadi salah satu kunci untuk teman-teman bisa finish dengan baik. Ya, betul sekali. Jadi seperti tadi diceritakan bahwa Lombok
bagaimana situasinya. Oleh karena itu, ya bagaimana kita menghadapi atau membuat strategi minumnya kapan, makannya kapan ya, sangat mempengaruhi nanti bagi hasil finish di Ironman 70.3 Lombok. Nah teman-teman, kita sudah nggak kerasa nih, kita udah 50 menit ngobrol mengenai ini, cepat sekali waktu berjalan. Tadi kan seperti di awal saya sudah janjikan akan ada sesi tanya jawab di akhir ini, dan sekarang saya membuka saja sesi itu ya. Dia kita jawab beberapa pertanyaan ya, Di ya. Yang pertama tadi saya lihat dari Sela ya. Aku besok pertama ikut 70.3. Yes, Sela, all the best, good luck ya. Pasti Saran bisa. buat ya pasti bisa, betul. Saran buat program latihan newbie dong. Nah, mungkin tadi kita sudah bahas ya, Brandi ya, untuk newbie ini. Mungkin singkat aja untuk Sela ini yang akan pertama kali ikut 70.3. Singkat aja, Brandi. Jadi program latihan untuk pemula dalam mempersiapkan Ironman Lombok nanti mungkin dengan adanya waktu yang cukup panjang ini dari sekarang sampai Ironman Lombok nanti, itu mungkin bisa dibuild dari basic endurance-nya. Jadi masing-masing leg, contohnya berenang, sepeda lari, endurance basicnya harus bisa sebagus mungkin sebelum nanti siapa tadi namanya Sheila ya. Sheila nanti Sheila ya. Sheila masuk ke training yang lebih spesifik, yaitu untuk kecepatan ataupun untuk speed endurance-nya. Jadi usahakan awal-awal berapa bulan, 4 bulan lah at least, itu benar-benar build basic endurance-nya dulu. Dan dengan basic endurance yang bagus, tentunya nanti untuk melanjutkan ke training blok berikutnya ataupun training berikutnya akan lebih siap lagi. Jadi transisinya akan lebih gampang. Dan contohnya di basic trainingnya pun sendiri mungkin bisa ditambahkan seperti strength and conditioning untuk mempersiapkan otot-otot untuk bisa dipakai di berenang, sepeda lari secara maksimal. Ya, itu tadi dari Bro Andi ya, Sheila ya, mudah-mudahan berguna dan bisa dilakukan di latihan Anda sendiri. Dan ingat, untuk pertama kali, do your own race ya, race your own strategi, jangan kepancing sama yang lain. Pokoknya strateginya bagaimana, yang penting bisa finish, ya kan? Betul. Seperti itu kan, Betul. yang penting bisa finish dan it will be a challenge tapi bisa dilakukan. Oke, Sheila, all the best, good luck ya. Oke, berikutnya dari Heru Jatmiko. Oke, bagaimana tips untuk melatih mental dalam race? Karena sisi mental juga memegang peranan penting selain fisik training dalam race. Ya, benar sekali, Bro Heru, bahwa mental ini juga yang menentukan ya. Tadi sudah Bro Andi sudah bahas sedikit. Ya, gimana Bro Andi? Ini segi mentalnya memang perlu sekali ya, biarpun ini hanya sebuah race yang kita ingin menaklukkan diri sendiri. Ya. Oke, dari segi mental. Oke, jadi untuk melatih mental itu sendiri itu bisa dilakukan di latihan. Jadi contohnya saat kita menghadapi set-set yang cukup berat, nah itu di mana mental kita juga diuji. Selain target yang harus kita capai, juga mental kita harus diuji. Contohnya saat kita latihan di zona 5 nih, zona tertinggi atau VO2 max, otomatis kita akan capek atau sakit, udah pasti. Jadi bagaimana caranya kita harus bertahan, harus bisa menyelesaikan set itu dengan baik dan mengalahkan rasa sakit itu sendiri. Dan nanti akhirnya mental yang udah terbentuk itu akan bisa dipakai di race. Jadi waktu kita join race, nggak mungkin ekspektasi kita nggak akan, oh nanti akan santai, akan nyaman, akan nikmat, kita finish happy-happy. Jadi semuanya enak-enak aja gitu ya. Once you join race, when you start, it's going to be hurt. Oke. Tapi ya untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali, ini saya alami sendiri juga.
biarpun tadi belum dikatakan ya akan ada tantangan, akan suffer, tapi once you reach that finish line, Oh iya. once you reach it, ya nggak akan sabar lagi untuk mau dong mulai lagi berikutnya, mau race lagi berikutnya. Benar nggak Bro Andi ya? Betul. Jadi nggak usah harus selesai. Jadi 10 meter atau 20 meter sebelum finish itu yang tadinya kita jalan kaki udah berat, tiba-tiba kita bisa sprint. Ya, betul jadi sekali. bisa dibayangin bagaimana joy atau kebahagiaan kalian saat kalian bisa melewati garis finish. Itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya, betul. Di triathlon itu lain. Kami berdua ini datang dari dunia kompetitif swimming ya. Di mana begitu kita selesai bertanding renang itu, waduh, memang capeknya luar biasa, sakit, nggak bisa jalan sampai harus merangkak, dan setelah itu rasanya I need a month break gitu loh ya. Tapi ya, betul. Di triathlon tuh begitu capek, tapi begitu masuk finish, I such a overcome with joy ya begitu, dan langsung iya, saya mau ikut lagi berikutnya. Kapan lagi saya mau sign up? Ya. Jadi itulah sesuatu yang unik di triathlon ya, Andi ya. Ya, jadi pengalamanku juga begitu. Jadi sebenarnya saat ikut race, waktu finish yang aku tunggu-tunggu adalah cerita dari teman-teman saat mereka berusaha untuk finish. Itu yang membuat aku jadi termotivasi. Jadi nggak cuma aku dimotivasi oleh atlet-atlet yang udah ternama, tapi dengan cerita dari teman-teman yang setelah race, dengan cerita si A, si B, si C, dan itu juga bisa membuat aku lebih semangat lagi, terus membuat aku bisa paham bahwa untuk bisa nyelesain 70.3 ini nggak harus bisa juara untuk bisa finish, tapi saat finish mereka pasti punya satu tujuan yang mereka udah set di awal sebelum mereka join ke race ini. Kegembiraan yang tidak bisa digambarkan begitu kita bisa memenuhi apa yang kita sudah set di awal ya, yaitu untuk masuk finish ya. Jadi ingat ya teman-teman, yang pertama don't be discouraged ya, karena sebuah kegembiraan yang amat sangat menanti Anda di garis finish nantinya di Ironman 70.3 Lombok ini ya. Itu lain sekali, di triathlon memang lain sekali. Oke Bro Andi, mungkin satu pertanyaan terakhir nih dari Mbak Intan nih, kayaknya Mbak Intan menanyakan, first timer juga, nah good luck ya Mbak Intan, first timer juga. Dia menanyakan apakah boleh makan selama lomba? Nah, boleh makan kan nih selama lomba? Penting kan nih makan? Ya. Gimana Bro Andi? Advisable nggak untuk makan atau mengkonsumsi some kind of food yang bisa mendukung kita kali ya? Ya. Jadi untuk makan tentunya boleh makan, tetapi mungkin pilihan makanannya yang perlu diperhatikan. Jadi mungkin Mbak Intan bisa cari jenis makanan yang gampang dimakan dan gampang dicerna, karena itu akan lebih penting. Kalau makanan yang berat dan susah dicerna, tentunya akan mengganggu proses Mbak Intan untuk bisa mencapai performa yang diinginkan. Jadi jadi contohnya yang dimaksud adalah saat kita berolahraga, saat kita capek, itu darah kita yang ada dalam tubuh kita itu terfokus pada otot. Jadi otomatis saat kita pencernaan kita mencerna makanan, karena asupan darah kurang, jadi akan melambat. Jadi kalau ditambah lagi dengan makanan yang susah untuk dicerna, jadi beban dari pencernaan kita akan semakin berat. Oke, Mbak Intan, ingat ya tadi, gorengan nggak boleh. Jangan bawa gorengan ya, jangan bawa kue. Jadi makanan yang gampang dicerna. Buah mungkin gampang dicerna ya, Brandi ya. Ya, boleh pisang kali ya. Contohnya. Ya, pisang. Apalagi Brandi, mungkin tadi energy gel, oke? Ya, energy gel juga bisa. Dan yang kemarin yang sempat aku lihat, jadi atlet-atlet Jepang itu dia bikin seperti onigiri, jadi nasi kepal ya.
Oh, oke. Ya, Nah, ya, ya. itu juga bisa menjadi salah satu ini. Tapi mungkin jangan yang besar-besar, mungkin dalam porsi yang lebih kecil-kecil. Nasi oke juga ya. Iya, Dimungkinkan terutama juga ya terutama untuk race dengan durasi yang lama. Mungkin kalau Mbak Intan targetnya ini nanti akan mungkin 6 jam atau 7 jam, otomatis akan butuh makanan solid untuk bisa kita merasa kenyang. Jadi mungkin kalau kita minum gel terus kan akan ada rasa nek, ataupun ada saatnya kita nggak mau makan lagi. Jadi Oke. dengan makanan solid akan membantu. Oke. Bulan ini ada pertanyaan follow up nih dari Mbak Neta. Wah, ini banyak wanita yang menanya nih. Jadi encouraging juga, jadi banyak wanita nanti yang akan ikut nih ya. Coklat boleh nggak? Nah, mungkin ini hubungannya ke sugar ya. Perlu nggak tuh sugar nanti? Iya, iya. Coklat sebenarnya boleh. Jadi ada beberapa atlet yang prefer Snickers, jadi lebih ke coklat, ada karamel. Coklat bar ya, Snicker bar ya? Ya. Asal sudah dipakai atau dicoba selama latihan. Jadi jangan di latihan belum pernah makan coklat nih, tiba-tiba waktu race makan coklat. Itu akan memberikan efek yang buruk. Oke. Jangan dadakan pokoknya istilahnya ya. Jadi ingat teman-teman, tidak ada satu strategi atau satu makanan yang tiba-tiba bisa pada saat pertandingan atau lomba tanpa dicoba dulu sebelumnya di latihan ya Bro Andi ya. Betul. Coba dulu semuanya. Ya. Semuanya harus dicoba. Betul sekali. Oke, Bro Andi, kita sudah 60 menit sesuai jadwal. Aduh, rasanya nih masih ingin ngobrol-ngobrol lebih lama lagi nih, tapi ya nggak terasa sekali nih, Mbak. Tapi ya memang jadwal kita hanya sampai di sini saja. Teman-teman, terima kasih yang telah bergabung, dan kepada teman-teman yang masih ada pertanyaan, silakan aja nanti ditulis. Mungkin nanti Bro Andi akan menjawab follow up offline nantinya, ya offline jika masih ada pertanyaan. Dan juga tentu saja follow persiapannya Bro Andi di Instagram dan di sosial media, apalagi Bro Andi? Di Instagram saya mungkin ya. Ya, di Instagramnya Bro Andi bisa ikut. Andi_Wibowo. Nah, itu dia ya. Contek-contek aja persiapan yang Bro Andi ini bagaimana ya. Lihat di sana, dan sekali lagi kami mengucapkan selamat bagi Anda yang akan pertama kalinya mengikuti nanti jarak 70.3 di Lombok tanggal 3 Juli 2021 nanti. Dan ini sangat mengembirakan bagi kita, dan juga kepada teman-teman yang nanti ingin memperbaiki catatan waktunya di 70.3 Lombok. Dan ingat, nanti apapun yang terjadi di sana, it will be your first time, karena ini akan menjadi first time Ironman 70.3 di Lombok nantinya. Ya, oke. Bro Andi Wibowo, terima kasih atas waktu dan sharing sessionnya sangat berguna sekali. Banyak pencerahan yang pastinya akan berharga bagi teman-teman sekalian. Bro Andi, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, thank you. Dan dengan demikian saya akhiri saja sesi ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini, Ironman 70.3 Lombok. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Pantau terus sosial media kami, karena kami akan terus menghadirkan sesi-sesi ngobrol live yang tentunya akan berguna bagi Anda yang akan race nanti di Ironman 70.3 Lombok. Ingat, registration masih dibuka, cepat-cepat yang daftar kalau belum, dan mungkin kalau ingatkan teman-teman yang lain yang ingin ikut tapi belum daftar. Oke, terima kasih dan selamat malam.